Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, bersama di News from the Future bersama saya Rara Sihan dari Filler Lady. Hari ini kita akan membahas pesan profetik, yaitu 3 malaikat yang sedang ada di Pedalet yang Tuhan kirim untuk melayani anak-anak Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melakukan suatu hal yang dahsyat buat setiap kita? Apakah saudara percaya bahwa ada pelayanan malaikat di sekitar kita? Apakah saudara percaya di alam roh Tuhan mengirimkan malaikat untuk membantu kita menggenapi setiap destiny yang Tuhan berikan? Kita akan bahas, saudara. Malaikat dari kata dasar malak itu adalah artinya dikirim Allah, atau dengan kata lain dari terjemahan aslinya, malaikat itulah deputi atau utusan Allah dari sorga untuk membantu setiap manusia. Sehingga kita percaya bahwa dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, begitu banyak jenderal-jenderal Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Mereka mengalami pelayanan malaikat, yaitu malaikat menolong mereka, menjagai, melindungi hidup mereka. Kita buka, saudari, Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Artinya, saudara, kita semua punya guardian angels. Kita punya malaikat penjaga yang selalu ada untuk setiap kita, yang Tuhan kirim. Kita tidak menyembah malaikat, saudara. Kita tidak worship di angels, tapi angels itulah kiriman, utusan dari Tuhan untuk menjagai, untuk membantu setiap kita. Oke, saudara, paham sampai sini? Kita samakan persepsi kita bahwa kita tidak menyembah malaikat, tapi malaikat adalah utusan Tuhan untuk membantu setiap kita. Di Mazmur 91 dijelaskan dengan luar biasa di ayat 11-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan jelas dibilang, malaikat-malaikat diperintahkan Tuhan untuk menjaga jalan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu saya akan bagikan pertama-tama apa saja fungsi malaikat yang Tuhan kirimkan di masa-masa akhir zaman ini. Yang pertama adalah malaikat untuk mempromosikan Injil, atau dengan kata lain malaikat yang membawa suara penginjilan. Firman Tuhannya dikatakan di Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ini dalam firman dijelaskan pertama dalam Perjanjian Baru, pertama kali penginjilan dilakukan oleh malaikat. Bagaimana malaikat berjumpa dengan gembala, dan mereka memberikan kabar baik bahwa juru selamat itu telah lahir. Artinya malaikat bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan gospel, untuk menyampaikan Injil. Penginjil pertama di Perjanjian Baru adalah malaikat. Ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, malaikat mengunjungi para gembala, dan mereka berbicara kepada gembala itu dan berkata, kabar baik sudah tiba, bahwa kelahiran juru selamat itu sudah ada, saudara. So, yang pertama, percaya. Di zaman sekarang ini malaikat akan Tuhan kirim untuk menginjili. Mungkin hari ini kau punya kerabat, saudara, keluarga yang masih keras kepala, yang susah terima Injil. Kita berdoa biar malaikat yang menginjili mereka, biar mereka berjumpa dengan kuasa Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Yang kedua, malaikat bersyafaat untuk jiwa-jiwa. Kita buka di Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, satu orang jiwa bertobat membuat malaikat bersukacita dan bersorak-sorai. Artinya malaikat ditugaskan oleh Allah, ditugaskan untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Artinya malaikat adalah makhluk roh yang Tuhan kirim untuk membantu bersyafaat, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena satu jiwa diselamatkan, malaikat bersorak-sorai. So, kita percaya bahwa kita memiliki guardian angels, malaikat-malaikat penjaga yang Tuhan kirimkan untuk terus bersyafaat, untuk terus berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan, doa-doa, khususnya untuk penuaian jiwa-jiwa. Yang ketiga, malaikat berfungsi untuk membawa nubuatan dan firman Tuhan. Kita buka di Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara. Artinya malaikat bisa menjadi perantara. Bagaimana Tuhan melepaskan nubuatan? Tuhan pakai malaikatnya sebagai kurir untuk menyampaikan kepada manusia, untuk menyampaikan revelation, saudara. So, hari-hari ini kalau saudara lagi sulit memahami isi firman Tuhan, kalau saudara ingin mendapatkan nubuatan pesan Tuhan, saudara juga bisa minta Tuhan untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya, the revelation angel, the prophesy angels, untuk membantu kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Dan yang keempat, fungsi malaikat, tugas malaikat
malaikat adalah memberi peringatan. Ingat kisahnya di Sodom dan Gomora. Kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ketika malaikat dulu memberi tanda kepada Sodom Gomora, dia memberi peringatan akan kehancuran Sodom Gomora. Malaikat juga akan Tuhan pakai untuk memberi tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ketika sangkakala berbunyi, malaikat akan Tuhan pakai untuk menyatakan peringatan-peringatan, pesan-pesan yang akan Tuhan berikan. Amin, saudara. So, hari ini kita jangan hanya fokus bagaimana kuasa gelap, setan, iblis. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan memiliki malaikat-malaikat yang Tuhan tugaskan untuk membantu setiap kita, untuk melayani setiap kita, untuk berperang bagi kita, saudara. Oleh karena itu, apa malaikat yang ada di Pedalet di 5784 ini, saudara? Apa 3 malaikat yang Tuhan kirim spesial di tahun ini? Yang pertama, malaikat Uriel, yaitu malaikat berjubah biru safir, mata bening seperti bulu safir. Malaikat ini akan membawa banyak anak-anak Tuhan masuk dalam dimensi supranatural, sehingga banyak anak Tuhan mengalami percepatan, mengalami trance in the spirit, seperti yang dialami Filipus. Saudara ingat kisahnya ketika dia berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Tiba-tiba roh Tuhan membuat dia berlari, melarikan dia ke suatu kota dengan begitu cepat. Inilah malaikat supranatural. Malaikat bagaimana Tuhan mengirimkan karunia-karunia profetik supranatural buat setiap kita di Pedalet ini, saudara. Yang kedua, malaikat Tobiel. Saudara, inilah malaikat yang berfungsi, yang Tuhan kirimkan untuk memanifestasikan tanda-tanda ajaib mujizat terjadi. Ini malaikat yang bagaimana kita percaya ketika air berubah menjadi anggur. Ini adalah malaikat berbicara transfer of wealth yang ada di zaman Yusuf. Bagaimana Yusuf diberikan juga hikmat tentang 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Ini juga adalah malaikat yang akan membantu anak-anak Tuhan untuk melakukan tanda sign and wonder. Saudara, kalau saudara so far, saudara deklarasikan dengan iman, saudara manifestasikan, maka malaikat ini akan aktif, semakin aktif dan bekerja untuk melayani anak Tuhan. Saudara bisa buka di Keluaran 12 ayat 36. Bagaimana kita juga lihat Tuhan mengirimkan pasukan malaikatnya sehingga membawa perkenanan kepada bangsa Israel, sehingga Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Ini juga adalah malaikat yang dulu membawa koin dalam ikan. Bagaimana ketika bangsa Israel harus membayar pajak, tiba-tiba muncul koin di mulut ikan. Bagaimana sumber daya yang baru itu muncul untuk sumber keuangan yang baru itu muncul buat setiap kita. Itu malaikat yang kedua. Tuhan sedang memberikan transfer of wealth. Apa yang dialami Yusuf, dialami mujizat perkawinan di Kana, apa juga yang dialami Yusuf, bagaimana ada perpindahan kekayaan, transfer wealth, itu yang Tuhan kirimkan buat setiap kita. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan mengalaminya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Haim-El, yaitu angel of light. Bagaimana dia memiliki 4 sayap dari puting beliung, juga 4 winds, 4 angin, di mana itu membangkitkan tulang-tulang kering. Saudara ingat kitab di Yehezkiel 37, bagaimana di situ banyak tulang belulang di lembah. Tapi ketika angin Tuhan berhembus, ketika nubuatan dilepaskan, tulang-tulang kering itu menjadi pasukan yang amat kuat. Hari ini percaya, yang ketiga, ada angel of light yang akan membangkitkan setiap kematian. Mungkin itu kematian jiwa, kematian fisik, kematian rohani, impian-impian, semangat apapun yang mati akan Tuhan bangkitkan. Oleh karena itu Tuhan katakan di 2 Timotius 1 ayat 6, karena itu kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Hari ini malaikat ini Tuhan akan kirimkan untuk mengobarkan setiap karunia roh yang mati, karunia roh yang padam akan Tuhan kobarkan kembali. Kita akan berjalan dalam kuasa dimensi supranatural bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu tangkap 3 malaikat ini, saudara. Dengan iman katakan bahwa kita akan pertama mengalami kuasa supranatural yang luar biasa. Yang kedua, kita akan mengalami yang namanya transfer of wealth. Kita akan mengalami mujizat-mujizat yang kreatif. Dan yang ketiga, kita akan alami bagaimana Tuhan membangkitkan apapun yang mati dari hidup kita. Let there be light. Ada terang Tuhan yang menyinari setiap kegelapan kita. Amin, saudara. Klaim dengan iman bahwa Tuhan mengutus setiap malaikatnya atas setiap keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita, dan semua area hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat dan salam revival. Akhir kata, saya Rara Sihan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.